Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hidup kita penuh dengan anugerah Tuhan. Dan ada kalanya kita tidak sadari, sesungguhnya kehidupan yang kita lalui adalah mujizat Tuhan bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, manusia sangat senang menyaksikan sesuatu yang tidak biasanya. Yang saya maksud adalah hal-hal yang sifatnya supranatural atau mujizat. Saudara, jikalau orang mendengar ada mujizat, maka begitu banyak orang akan menyaksikannya dan mengaguminya, bahkan menceritakannya kepada orang lain. Dan saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang bisa bikin mujizat atas nama Tuhan, mereka dianggap orang yang jauh lebih beriman daripada orang yang tidak bisa bikin mujizat. Semua itu adalah pandangan umum, saudara-saudara. Manusia mencari sesuatu yang berbeda, yang ajaib, yang mujizat. Saudara-saudara, pertanyaannya, sebenarnya apakah yang Tuhan cari dari kehidupan kita? Inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan yang berisi kecaman Tuhan Yesus ke beberapa kota yang berada di Israel. Antara lain Korazim, Kapernaum. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mengecam mereka? Karena Tuhan melihat sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan mereka. Saudara, ada yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Tetapi mereka punya keinginan sendiri, kesukaan sendiri, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Saudara, sebetulnya apa yang Tuhan harapkan dari kota-kota ini, itulah juga yang Tuhan harapkan dari kita. Saudara, apa yang Tuhan harapkan dari kita kepada Dia? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan menghendaki pertobatan kita kepada Dia. Saudara, Korazim, Kapernaum, saudara, kota-kota ini telah menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat. Namun mereka hanya suka melihat mujizat. Tapi mereka tidak bertobat dari kehidupan mereka dan kembali kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, jikalau kamu sudah melihat mujizat yang Tuhan berikan kepadamu, tetapi engkau tidak bertobat, engkau akan tahu, engkau akan mengalami hukuman yang lebih berat. Karena engkau sudah mengetahui Tuhan berbuat yang ajaib dalam hidupmu. Saudara, saya berharap kita tidak berbuat seperti ini, bukan? Namun kenyataan kehidupan ini kita tidak dapat pungkiri. Ada orang senang mengalami mujizat Tuhan, tapi tidak mau bertobat dari kehidupannya. Artinya, dia mencari apa yang dia sukai, tapi dia tidak menyukai apa yang Tuhan cari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita bertobat, meninggalkan hidup lama kita berbalik kepada Tuhan. Dan menerima Dia, mengalami Dia, menyembah Dia, melayani Dia, mengasihi Dia, dan hidup bagi Dia. Itulah pertobatan yang Tuhan inginkan. Bukan sekedar kita menjadi penonton daripada keajaiban Tuhan. Tuhan memang ajaib dan kita mengaguminya. Tetapi kasih kita kepada Dia, hidup kita bagi Dia, itulah yang Tuhan ingin dari kita. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus mengingatkan kita, pertobatan kita adalah semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan katakan di ayat yang ke-25 sampai 27. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Mungkin kita berkata, apakah betul pertobatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan? Saudara, ketika kita merenungkan,
siapa kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Saudara, bukankah mengenal dunia ini saja kita belum sepenuhnya mengenalnya, bukan? Bukankah mengenal manusia juga mengalami kesulitan, bukan? Seorang suami telah bertahun-tahun tinggal bersama istrinya, tetapi dia juga belum mengenal sepenuhnya siapa istrinya, bukan? Orang tua yang membesarkan anak-anak dan merasa mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi mereka harus menyadari, mereka belum sepenuhnya mengenal anak-anak mereka, bukan? Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Disitulah saudara-saudara, jikalau saudara dan saya bisa mengenal Tuhan, semata-mata kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan ingin engkau bertobat, Tuhan ingin karena Dia mengasihi engkau dan saya. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Dan memberikan kasih karunia itu. Kesempatan mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara, mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita mengubah hidup kita. Itulah pertobatan yang sejati. Manusia lama kita ditanggalkan. Dan Tuhan berkenan kita mengenakan manusia baru. Manusia yang di dalam Yesus Kristus. Manusia yang mengalami kasih dan kuasa Yesus Kristus. Saudara, bertobat adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah kasih karunia Tuhan ini dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita, engkau perlu bertobat. Tuhan ingin engkau bertobat. Karena kelegaan hidup kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Karena Dia tahu hidup kita penuh dengan beban. Sehingga hidup kita penuh dengan letih lesu. Keletihan kita bukan hanya fisik, tetapi keletihan kita di dalam batin kita. Karena tanpa kita sadari, ada begitu banyak sampah-sampah dunia ini tertimbun di dalam jiwa kita. Seperti kekecewaan, kebencian, amarah, tawar hati, putus asa, dan lain sebagainya. Tuhan mengundang kita bertobat, datang kepada Dia. Karena Dia ingin memberikan kelegaan kepadamu di dalam hidup yang engkau jalani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan berbalik dari kehidupan kita lama kepada hidup yang baru. Karena kita datang kepada Tuhan Yesus adalah berkat dalam hidup kita. Supaya kita ada kekuatan menghadapi hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kita memiliki tujuan hidup yang baru. Kita bukan memikul segala hawa nafsu kita. Tapi kita memikul misi Tuhan. Memikul tujuan yang mulia daripada Tuhan. Bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan adalah sesuatu yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau siapapun kita, mari bertobat, kembali kepada Tuhan.
mengalami kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Firman-Mu hari ini mengajar kami, supaya kami bukan saja sebagai orang penonton yang suka melihat mujizat, tetapi kami mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan, mengalami perubahan hidup. Dan kami tahu ya Tuhan, itu mujizat yang terbesar dalam kehidupan kami. Ketika kami meninggalkan manusia lama kami datang kepada Tuhan, dan Tuhan perbaharui kami menjadi manusia baru, memiliki tujuan hidup yang mulia, mengemban bukan hawa nafsu kami, bukan dosa kami, bukan dunia ini, tetapi kami mengemban misi Tuhan, sesuatu yang berharga, sehingga hidup kami menjadi bermakna. Ya Tuhan, ya Tuhan, tolong kami supaya kami mencari apa yang Tuhan cari, yaitu pertobatan. Tuhan, tiliklah hati kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan bantu kami supaya kami rela bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika hidup kami sudah jauh daripada Engkau, biarlah panggilan Tuhan Yesus kepada kami. Marilah kamu yang letih lesu dan beban berat. Panggilan itu membawa kami pulang, kembali kepada Tuhan, dekat dengan Engkau, mengalami sekali lagi kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, supaya hidup kami hari ini melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.